Mercedes merupakan salah satu tim yang mencuri perhatian sepanjang GP Kanada kemarin karena mereka bisa tampil sangat kompetitif. Bisa dibilang kalau performa Mercedes yang meningkat signifikan tersebut mengejutkan banyak orang, mengingat mereka sama sekali tidak diperhitungkan ketika datang ke Montreal. Tanda-tanda jika mobil W15 bisa tampil kencang mulai terlihat di sesi FP3, di mana Lewis Hamilton mampu memimpin sesi dan ia bersama Russell secara konsisten bisa catatkan waktu yang tergolong cepat di barisan tiga besar. Puncaknya ketika George Russell mampu mencuri pole position di kualifikasi, meski catatan waktunya sama persis dengan Max Verstappen. Bahkan jika dilihat secara garis besar, duo Mercedes adalah mobil tercepat saat kualifikasi karena mereka merupakan satu-satunya tim yang bisa catatkan waktu di kisaran 1 menit 11 detikan pada sesi Q2. Sayangnya karena kondisi sirkuit yang berubah di akhir sesi Q3, di mana suhunya mulai turun dan angin yang kencang, membuat ban Pirelli kehilangan performa terbaiknya. Namun, itu tak halangi George Russell untuk bisa dapatkan pole keduanya di F1, apalagi waktu tercepatnya di Q3 dicetak dengan memakai ban soft bekas. Saat balapan, memang Russell tidak mampu mengeksekusi pole position yang ia raih karena manajemen ban internya yang buruk dan beberapa kesalahan seperti melebar di tikungan ke-8 serta manuver gerusak-gerusuknya. Hal yang sama juga terjadi di Lewis Hamilton, karena seandainya dapatkan kualifikasi yang oke, maka Mercedes ada di posisi yang lebih bagus di awal stint, dan dia sendiri juga punya peluang untuk menang. Sayangnya pembalap 39 tahun itu harus habiskan mayoritas balapan di belakang Fernando Alonso dan buat beberapa kesalahan saat kondisi trek basah. Namun terlepas dari eksekusinya yang kacau, Mercedes meninggalkan Kanada dengan hasil yang sangat positif dan momentum yang bagus. Podium ketiga yang diraih George Russell adalah podium perdana bagi Mercedes di musim 2024. Performa mereka sepanjang akhir pekan layak diapresiasi, serta menunjukkan jika upgrade-upgrade yang diberikan dalam 3 balapan terakhir mulai bekerja sesuai harapan, dan hasilnya sudah bisa mereka rasakan. Bagi Mercedes, penampilan apik di Kanada bukanlah suatu hal yang mengejutkan, karena mereka sudah menantikannya sejak meluncurkan upgrade besar di Imola serta Monaco. Tren yang ditunjukkan oleh Mercedes meskipun pelan tapi konsisten progresif atau menanjak, terutama sejak hasil terburuk yang mereka dapat di Arab Saudi. Seperti yang kita tahu di awal 2024, Mercedes sempat dilanda kebingungan karena perubahan keseimbangan aerodinamika dari satu sirkuit ke sirkuit lainnya. Di Bahrain, mereka alami masalah understeer, tapi ketika pindah ke Arab Saudi dengan memberikan floor yang baru, mobil W15 malah bermasalah di oversteer saat melibas tikungan cepat. Lalu ketika pindah ke Australia dan Shanghai, mereka kembali memakai floor dengan spesifikasi lama dan malah mengalami dua-duanya sekaligus di 2 sirkuit yang berbeda. Dulu sudah kami bahas jika salah satu penyebab inkonsistensi performa mereka adalah adanya masalah tidak sinkronnya data di simulator dengan data di sirkuit. Namun yang jadi problematika adalah Mercedes tidak paham di mana letak ketidaksinkronan itu berada. Di satu sirkuit, settingan suspensinya yang kacau, tapi ketika pindah ke sirkuit lain, suspensinya bisa bekerja dengan normal, dan masalahnya berpindah ke seputar interaksi ban dengan aspal sirkuit, utamanya soal temperatur. Itu menyebabkan performa Mercedes jadi inkonsisten, dengan berubah-ubahnya keseimbangan aerodinamika di W15, yang disebabkan pula karena seringnya gonta-ganti setup. James Allison berusaha melakukan segala cara, mulai dari memodifikasi cara kerja mekanikal suspensinya sampai utak-atik area underfloor dan komponen internal. Namun yang terjadi adalah mobil jadi semakin liar dan sulit dikemudikan. Sampai kemudian James akhirnya menemukan biang kerok dari performa Mercedes yang amburadul, yaitu di bagian sayap depan. Masalah soal korelasi data dan tidak stabilnya keseimbangan aero di awal musim ternyata disebabkan oleh inovasi trik front wing yang ia perkenalkan di W15. James Allison mengakali regulasi dengan mengubah sisi dalam dari flap paling atasnya menjadi sangat tipis, dengan tujuan untuk menghasilkan pusaran angin atau vortex yang bisa menambah energi airflow yang mengarah ke bagian tengah dan belakang mobil. Dampaknya adalah downforce yang dihasilkan akan makin besar, utamanya dengan airflow yang mengalir di area undercut sidepod. Masalahnya adalah, ternyata downforce yang diproduksi dari elemen inovasi front wing tersebut terlalu besar, dan menimbulkan masalah di keseimbangan aerodinamika. Ada 2 problem yang dihasilkan dari desain trik sayap depan tersebut. Pertama, yaitu hubungannya dengan settingan floor Mercedes musim ini. Salah satu improvement besar yang dibuat Mercedes di 2024 adalah mereka bisa memberikan settingan floor yang rendah di W15. Itu adalah problem mereka musim lalu,
yang menyebabkan mobilnya sering alami oversteer di tikungan cepat dan bisa diatasi dengan membuat floor serendah mungkin. Namun pada faktanya, seperti yang kita lihat di Arab Saudi, settingan floor rendah malah membuat mereka alami purposing, serta masalah oversteer itu masih ada di sana. Dan salah satu penyebabnya ada di desain front wing. Ketika di tikungan cepat, maka floor akan memproduksi jumlah downforce yang besar, dan otomatis mobil alami kompresi ke bawah. Desain sayap depan inovasi Mercedes ternyata terlalu rendah, dan ketika terjadi kompresi, itu sebabkan downforce di sayap depan terlalu besar, dan terjadi perubahan keseimbangan aerodinamika jadi lebih maju. Itu mengacaukan keseimbangan mobil, dengan membuatnya alami oversteer di tikungan cepat. Mercedes mau tidak mau harus membuat beberapa adjustment dengan menurunkan level downforce di front wing. Memang, mobil lebih stabil di tikungan cepat, tapi efeknya malah jadi understeer di low speed. Itulah yang jadi penyebab inkonsistensi performa Mercedes dari satu trek ke trek lainnya, karena tim harus melakukan beberapa adjustment pengorbanan demi memperbaiki keseimbangan mobil. Lalu problem kedua adalah vortex yang dihasilkan oleh inovasi front wing tersebut tidak bisa dikendalikan oleh Mercedes dan malah mengacaukan konsistensi airflow yang masuk ke dalam underfloor. Memang, vortex tersebut bisa memaksimalkan aliran angin yang masuk ke area sidepod, tetapi sifatnya cukup disruptif karena bertabrakan dengan airflow dari bawah hidung ketika masuk ke underfloor. Dampaknya tentu membuat downforce yang dihasilkan jadi tidak konsisten. Meskipun efeknya sendiri diklaim Mercedes tidak sampai mempengaruhi 1% dari performa keseluruhan. Pasca mengetahui jika problem fundamental dari mobil W15 berada di seputar sayap depan, Mercedes langsung membawa beberapa modifikasi dilekukan atas flap. Total Mercedes sudah ganti sayap depan sebanyak 3 kali dan upgrade di Miami serta Monaco lah yang jadi dasar development mereka sampai di Kanada. Upgrade di Monaco, Mercedes kembali memakai desain sayap depan yang konvensional dengan flap bagian atasnya yang berbentuk lebih normal daripada sebelumnya. Selain menambah pasokan downforce, Mercedes ingin memaksimalkan aliran downstream untuk menstabilkan aerodinamika yang sempat kacau karena vortex generator di front wing lama. Tapi modifikasi yang krusial adalah di bagian main plane, di mana tim membuatnya sedikit lebih naik ke atas, supaya ketika melaju di tikungan cepat, kompresinya tidak akan mengganggu keseimbangan aerodinamika. Flap di front wing juga dibuat supaya bisa flexing, atau lebih lentur ketika melaju di tikungan cepat, supaya downforce yang dihasilkan tidak terlalu tinggi. Tujuan Mercedes jelas jika mereka ingin menjaga supaya level downforce di sayap depan tidak terlalu agresif saat melibas tikungan cepat dan menjaga keseimbangan aerodinamika supaya tidak terlalu maju agar grip belakang tetap stabil. Jadi, tim tidak perlu melakukan pengorbanan di tikungan lambat supaya tetap mendapatkan performa yang diinginkan di tikungan cepat. Dan dengan mobil yang lebih stabil, Mercedes bisa melakukan banyak improvisasi dari segi settingan mobil untuk membuatnya lebih kencang di trek, baik dari aspek downforce ataupun mekanikal. Itulah yang kita lihat di Kanada kemarin, di mana Mercedes bisa sangat cepat di tikungan lambat tanpa mengalami masalah understeer ataupun oversteer. Kombinasi dari sayap depan baru dan upgrade floor yang diluncurkan di Imola membuat penyakit di W15 jadi sembuh. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, apakah upgrade tersebut hanya bekerja secara spesifik di Kanada atau bisa konsisten di sirkuit lainnya? Sirkuit Gilles Villeneuve tak punya dimensi tikungan yang luas karena cuma tikungan lambat serta medium yang ada di sana, dan Mercedes memang dikenal selalu kuat di Kanada. Pembuktiannya ada di Barcelona pekan depan, di mana tikungan di sana lebih bervariasi dan jadi ujian sebenarnya bagi Mercedes. Rencananya pasca hasil positif kemarin, Mercedes akan meluncurkan upgrade floor baru di Catalunya untuk bisa memaksimalkan potensi W15 di tikungan cepat. Meski sebaiknya jangan jumawa karena tampil bagus baru di satu balapan saja, namun setidaknya performa di Kanada menunjukkan jika Mercedes akhirnya bisa memahami esensi regulasi ground effect ini dan developmentnya sudah ada di jalan yang benar. Walau jujur saja agak terlambat karena sudah masuk tahun ketiga dan regulasinya bakal ganti lagi di 2026 mendatang. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.